Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gozali. Dengan NIM akhir 163, saya berada di kelas EID. Saya mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Dalam video ini, saya akan menerangkan beberapa materi yang telah disampaikan dalam setengah semester ini. Yang pertama, apa itu kewirausahaan? Wirausaha berasal dari kata wira yang artinya berani. Lalu usaha berarti kegiatan bisnis komersil maupun non-komersil. Kewirausahaan juga disebut sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovatif yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Lalu apa saja karakteristik yang harus dipunyai oleh seseorang yang berwirausaha? Yaitu ada berani, bekerja keras, motivasi tinggi, dedikasi tinggi, pantang menyerah, jujur, amanah, dan komitmen. Sifat ini bisa ditemukan di Rasulullah, yaitu menerapkan karakteristik atau sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Lalu langkah-langkah untuk menjadi pengusaha. Yang pertama yaitu menentukan produk, lalu yang kedua menentukan pasar. Setelah dua itu tercapai, maka modal dan lain-lain baru kita pikirkan. Dikutip dari Mark Zuckerberg, contoh nyata dari seorang pengusaha, yaitu tidak ada yang tak beliau berbicara bahwa tidak ada yang tahu kapan mereka memulai. Ide tidak akan muncul secara sempurna. Idenya akan jadi jelas ketika kau kerjakan. Kau hanya perlu memulainya. Itu yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg, yang artinya bahwa kita harus dalam wirausaha, kita harus memulai sesuatu yang ada pada diri kita. Jangan memikirkan apa itu modal, bagaimana resikonya, atau tentu saja kita memikirkan resiko, tapi kita harus mengambil resiko itu. Lalu perubahan, apa itu perubahan? Dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti mengalami perubahan, bahkan sifat orang-orang pun pasti berubah. Nah, perubahan dalam bisnis ini artinya berubah dalam segi perkembangan sesuatu, dan dalam bisnis kita harus mengikuti perubahan itu. Contoh yang mengikuti perubahan itu adalah Gojek, yaitu dengan memaksimalkan layanan yang ada di handphone kita. Dia mengambil pasar dari lewat handphone dan mengambil pasar dari ojek-ojek yang dulu dikuasai oleh ojek pangkalan. Sekarang orang tinggal di mana saja, terus pesan lewat Gojek, langsung diantar, langsung datang kurir ojek itu. Itulah yang dinamakan perubahan di dalam dunia ini. Dan dalam wirausaha kita harus mengikuti setiap perubahan itu. Lalu dalam wirausaha tadi, kalau ada perubahan, maka kita harus berpikir kreatif. Bagaimana sih cara untuk mengikuti perubahan tersebut? Seperti tadi ada Gojek, lalu berpikir kreatif seperti TikTok contohnya. TikTok ini dia mengambil dari YouTube atau Instagram, lalu TikTok membuat semacam video-video pendek yang akhirnya sangat melejit di kalangan kaula muda. Lalu setelah TikTok ini melejit, mereka itu kreatifnya bahwa melihat pasar seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, e-commerce lain. Dan TikTok ini membuat TikTok Shop. Dan TikTok Shop ini terbukti dengan penjualan yang sangat banyak. Saya sebagai kurir sangat sering sekali mengantar paket yang dari TikTok karena TikTok ini selain iklannya sangat bagus karena dia mempunyai video, dia memang aslinya dari video-video lalu merambah ke TikTok Shop seperti itu. Jadi dalam iklan mereka pasti lebih unggul daripada Shopee dan
lain. Bahkan Shopee pun mengikuti TikTok untuk sekarang ini. Itulah berpikir kreatif, contoh dari berpikir kreatif. Lalu ada larangan atau batasan dalam berbisnis berdasarkan fikih muamalah, yaitu larangan menimbun harta, larangan menetapkan harga sendiri, larangan jual beli yang bersyarat atau ta'aluk. Menimbun harta jelas tidak boleh karena ya itu karena uang itu harusnya berputar. Jadi kalau kita menimbun harta ya jadinya tidak berputar seperti itu. Lalu menetapkan harga sendiri. Jika kita menetapkan harga sendiri yang jauh daripada pasar, maka bisa akan mencapai deflasi. Yang lain-lain pasti akan mengikuti kita. Lalu resiko dalam bisnis, tentu saja dalam setiap keputusan pasti ada resiko. Dalam setiap jalan pasti ada rintangan. Itu semuanya pasti tahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada resiko. Nah, resiko-resiko ini dalam dunia bisnis itu ada beberapa, yaitu resiko pasar, terus yang kedua resiko proses, yang ketiga ada proses hukum. Ya, untuk meminimalisir dalam resiko-resiko ini, kita harus mempunyai strategi dalam meminimalisir resiko ini. Misalnya saja pasar, resiko apa sih yang didapatkan dalam pasar ini? Bagaimana caranya untuk mengatasinya? Nah, yang pertama kita harus menganalisis pasar itu, bagaimana produk kita itu masuk ke dalam pasar itu. Contohnya seperti itu. Lalu ada proses, kita harus menentukan harga, menentukan produk, kualitas, kuantitas, pasar lah, itu proses. Setiap itu pasti ada resiko. Cuman resiko dalam kegagalan itu baik untuk usaha sebenarnya, karena dalam kegagalan kita bisa belajar dari situ. Basket yang terkenal pernah bilang bahwa keberhasilan saya itu karena saya gagal berulang kali sampai saya sekarang ini. Bahkan dia pernah dikeluarkan dari tim basket di sekolahnya dulu, sampai sekarang dia menjadi terbaik. Seperti itu. Lalu dalam wirausaha kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Dalam beberapa hal dalam memulai bisnis yang besar adalah harus mempunyai sifat kepemimpinan. Di antaranya berani ambil risiko, bertanggung jawab, dapat dipercaya, pengaruh yang baik, kemudian komunikasi dengan baik juga. Dari semua ini itu harus dipunyai oleh orang yang memimpin dalam sebuah perusahaan. Dikutip dari video yang ada di TikTok tadi, bahwa kalau Anda punya sesuatu yang Anda perjuangkan, Anda ambil tanggung jawab atas kejadian yang terjadi pada hidup Anda, dan Anda punya integritas, maka Anda mampu memimpin diri Anda sendiri. Lalu Anda sudah layak memimpin orang lain. Maka sebelum kita memimpin orang lain, kita itu harus bisa memimpin diri kita sendiri. Ambil tanggung jawab, responsibility atas diri kita sendiri, dapat dipercaya dengan diri kita sendiri, bahwa kita punya niat ini, kita harus melakukan itu. Apa yang kita katakan, maka itu yang kita kerjakan. Seperti itu. Saya sudah dari video saya hari ini, presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.